Shalom saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kehadiran-Mu, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat tuntunan Tuhan yang senantiasa menuntun kami untuk bisa sampai mendengar firman Tuhan saat ini. Roh hikmat-Mu menyertai kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang boleh sampai pada kita saat ini dari Matius pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada saat ini, lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Saudara-saudara, ketika seorang pengkhotbah, seorang penceramah, seorang penasehat sedang berbicara di depan orang banyak, maka orang banyak akan memberikan penilaian terlebih dahulu. Apa penilaiannya? Ketika seorang pengkhotbah, seorang penasehat dan penceramah menyampaikan segala sesuatu yang baik di depan orang banyak, orang banyak akan terlebih dahulu menilai apakah yang disampaikannya sesuai dengan praktek kehidupannya. Kalau tidak, ini yang menjadi bahaya bagi pola pikir manusia. Karena orang banyak yang mendengarkannya pada saat itu pasti mengatakan, yang disampaikannya itu hanya omong kosong,
holan hata, omdo omong doang. Karena yang disampaikan, diutarakan segala pesan, nasihat yang baik, bahkan firman yang disampaikannya tidak sesuai dengan praktek kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini Yesus mengingatkan murid-murid dan orang banyak pada saat itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Apa artinya saudara-saudara? Sebagai pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin rohani yang terpilih untuk melayani umat Israel pada saat itu, untuk menyampaikan segala ketetapan, hukum dan peraturan yang telah dituliskan oleh Musa, disampaikan kembali oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, agar umat Israel hidup dalam keteraturan, umat Israel hidup dalam ketetapan Allah. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, apa yang diutarakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada dasarnya adalah semua kebaikan untuk mendidik, menata, dan memberikan kekuatan bagi setiap umat yang mereka layani. Yesus mengingatkan murid-murid dan orang banyak, dengarkan dan lakukanlah apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi jangan pernah melakukan atau meniru perbuatan-perbuatan mereka. Mengapa Yesus sampaikan hal itu kepada murid-murid dan orang banyak? Karena Yesus melihat ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah melakukan dan mengerjakan apa yang mereka ajarkan kepada umat. Mereka hanya berbicara tentang teori, tetapi untuk praktek kehidupannya mereka tidak bisa mengerjakannya. Tetapi pada dasarnya yang disampaikan ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah segala kebaikan untuk menata kehidupan umat pada saat itu. Yesus memberikan pesan dan mengingatkan, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan pernah lakukan apa yang mereka berbuat. Itu pesan yang disampaikan oleh Yesus. Ahli Taurat, orang-orang Farisi suka mendapatkan penghormatan dan penghargaan di depan banyak orang. Mereka memakai jubah panjang. Mereka suka dipanggil rabi. Mereka suka dihormati di pasar-pasar. Mereka suka duduk di bangku-bangku terhormat dalam perjamuan dan duduk di depan dalam ibadah. Mereka ingin meninggikan diri. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka adalah pemimpin rohani yang luar biasa. Yesus ingatkan kepada murid-murid dan orang banyak, jangan pernah meninggikan diri. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Segala kebolehan, kelebihan, talenta yang diberikan Allah dalam diri kita
Jangan itu kita jadikan kesombongan yang kita tunjukkan, kita tampilkan kepada banyak orang. Tetapi kebolehan, talenta, kelebihan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui itu semua, orang akan melihat kalau Tuhan sedang berkarya, dan sesungguhnya Tuhanlah yang dimuliakan dari setiap apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Ada 3 poin. Yang pertama, mari koreksilah pribadi masing-masing. Apakah kita sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pandai berbicara, yang cakap mengajar dan menasihati, tetapi untuk mempraktekkan apa yang kita sampaikan, mampukah kita melakukannya? Sebagai pelayan, memberikan teladan kepada jemaat. Sebagai kepala rumah tangga, memberikan teladan perkataan dan perbuatan bagi istri dan anak-anak. Bagi pemimpin pekerjaan, memberikan teladan bagi setiap anggota-anggota yang dipimpinnya. Kita ambil salah satu contoh. Ketika seorang ayah mencoba mendidik anaknya dengan mengatakan, "Anakku, jangan minum alkohol berlebihan. Itu akan mengakibatkan engkau mabuk oleh karena minuman." Tetapi ayah yang menasehati ini adalah seorang pemabuk. Tiap malam dia mabuk, tiap malam dia mabuk. Tetapi di pagi hari dia menasehati anaknya. Maka nasihat itu tidak dapat berhasil. Anak ini akan mengatakan, "Bagaimana mungkin ayah, engkau memberikan nasihat dan didikan kepadaku seperti itu, sedangkan engkau tidak memberikan teladan melalui perbuatan." Poin yang kedua, ketika kita hidup mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, sering kita menyatakan kekesalan atau bentuk penolakan. Dia tidak layak menyampaikan firman itu karena dirinya pun dan keluarga maupun rumah tangganya tidak dapat dipeliharanya dengan baik. Sebagai manusiawi kita sering mengatakan itu, tetapi saat ini firman Tuhan menegur dan mengingatkan kita. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dan orang yang menyampaikan itu tidak melakukan hal itu, maka jangan teladani perbuatannya, tetapi dengarkan dan lakukanlah apa yang diajarkannya. Karena itu pesan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang banyak saat itu. Lakukanlah apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi perbuatannya sekali-kali jangan engkau kerjakan. Dan yang ketiga, jadilah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Ketika kebolehan, segala talenta diberikan Tuhan kepada kita, semakin kita merendah. Kita memakai ilmu padi. Semakin padi berisi, semakin dia berundung. Semakin kita punya kebolehan, kelebihan dan talenta yang diberikan Allah, semakin kita merendah di hadapan manusia dan di hadapan Allah, sehingga Allah lah yang meninggikan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerjakan firman Tuhan. Segala pekerjaan yang baik boleh kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menjadi pribadi yang melakukan segala perintah Tuhan. Kami rindu melakukan perintah, kami rindu melakukan ajaran dan firman yang kami dengarkan dan kami baca. Ajari kami juga Tuhan menjadi pribadi yang mampu melakukan yang baik sesuai dengan perkataan-perkataan yang baik yang kami ucapkan. Tuhan juga yang memampukan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, agar melalui setiap karya, kelebihan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.